Dalam Al-Quran terdapat kisah yang masih penuh misteri bagi kita semua, yaitu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj adalah suku bangsa Tartar dan Ma'juj merupakan bangsa Mongol. Keduanya berasal dari seorang ayah yang bernama Turk. Mereka mendiami bagian utara benua Asia yang terbentang antara Cina sebelah timur, wilayah Tibet sebelah selatan, Laut Baku sebelah utara, dan negeri Turkistan di sebelah barat. Para ahli sejarah menerangkan bahwa suku ini sering menyerbu bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka sering membuat kerusakan di muka bumi dan membinasakan berbagai bangsa. Mereka adalah suatu bangsa biadab yang pernah turun di tengah-tengah golongan manusia. Ada sejumlah sumber yang menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan dari Yafits yang merupakan putra Nabi Nuh alaihi salam. Sebagian ahli tafsir menilai kaum ini merupakan simbol dari sifat-sifat buruk manusia. Kemunculan kaum Ya'juj Ma'juj dimaksudkan untuk menciptakan kekacauan sesuai dengan takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya menuju akhir zaman, Yaumus Sa'ah. Dikisahkan menjelang wafatnya Nabi Nuh alaihissalam, ia memanggil seluruh anaknya. Namun, dua orang anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Ham dan Yafits tidak memenuhi panggilan tersebut karena sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Yafits lebih memilih bersama istrinya ketimbang memenuhi panggilan ayahnya. Hal ini membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan murkanya kepada mereka. Yafits dan istrinya memiliki keturunan bernama Sanaf yang kemudian disebut sebagai cikal bakal kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, kisah Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83 sampai 106 dan juga disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-95 sampai 98. Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk Allah yang keluar menjelang hari kehancuran. Ya'juj dan Ma'juj muncul setelah turunnya Dajjal laknatullah dan Nabi Isa alaihi salam. Mereka membunuh semua penghuni bumi, lalu mereka menghujamkan panah ke arah langit untuk membunuh para penghuni langit. Mereka merusak apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati suatu danau, maka air danau itu akan habis karena sifat rakus mereka. Ciri fisik Ya'juj Ma'juj antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, bentuk wajah mereka seperti tembikar. Asal-usul keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nuh alaihissalam, tepatnya dari garis keturunan Yafits bin Nuh alaihissalam. Kisah Ya'juj Ma'juj berhubungan dengan Dzulqarnain. Dikisahkan Dzulqarnain adalah hamba Allah yang soleh yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dinamakan Dzulqarnain karena kedua pada kepalanya menggunakan penutup dari tembaga dan membentuk seperti dua tanduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar tentang hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelahlah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-95 sampai 96. Ya'juj dan Ma'juj dikurung dalam benteng.
Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam, juga termasuk keturunan Nabi Nuh, yaitu anak-anak Yafits, orang tua bangsa Turki. Dan bangsa Turki adalah sebagian kecil dari mereka. Ya'juj Ma'juj ditinggalkan di balik tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Sesudah membangunnya, Zulkarnain berkata seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur dulu. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya." Al-Kahfi 98-99. Zulkarnain membangun benteng untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-94-95 ketika Allah bercerita tentang Zulkarnain yang membangun benteng Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuatkan dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan Allah Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatanmu agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Dalam konteks menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu dari tanda-tandanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar tentang hari kebangkitan." Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-96. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sebagai bagian dari tanda-tanda kiamat. Beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat ada 10 tanda. Terbitnya matahari dari barat, munculnya dukhan, adanya dabbah, hewan melata yang bisa memberi tanda, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj." Dari sumber informasi di atas dapat disimpulkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sejak zaman silam. Bahkan sudah ada sejak zaman Zulkarnain. Yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj sebelum keluar, mereka berada di balik benteng yang dibuat Zulkarnain. Dan yang ketiga, Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan dari masa mendatang sebagai bagian dari tanda hari kiamat. Artinya, benteng Zulkarnain suatu saat akan rusak dan mereka akan terlepas. Di manakah benteng Ya'juj dan Ma'juj berada? Keterangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Ya'juj dan Ma'juj berada di dekat sebuah tempat antara dua gunung. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hingga apabila ia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapannya kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, 'Hai Zulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang buat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?' Tempat dua gunung, benteng penjara Ya'juj dan Ma'juj. Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung. Kata Ibnu Abbas, dua gunung adalah benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj, dua umat di benteng Zulkarnain.
Beliau mengatakan dua gunung itu adalah Armenia dan Azerbaijan. Hal ini terdapat dalam tafsir At-Tabari, Ma'ani Al-Quran dan lain sebagainya. Riwayat yang disebutkan di atas bagian dari ijtihad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ada juga yang mengatakan bahwa benteng itu ada di Cina, dan mengenai realitas sejatinya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memberikan keterangan yang rinci mengenai tempat tersebut. Karena itu, sikap yang kita bisa kedepankan adalah mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu terlalu penasaran dengan informasi semacam ini. Kita ketahui maupun tidak kita ketahui tidak berpengaruh pada amal ibadah kita, sehingga tidak perlu dicari dengan terlalu berlebih-lebihan. Tanda-tanda keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj berjalan dengan cepat untuk membuat kerusakan di muka bumi. Demikianlah gambaran tentang sikap mereka saat keluar dari tembok penjaranya. Pendengar di bawah seakan-akan menyaksikan peristiwa tersebut. Di dalam banyak hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, banyak disebutkan kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda bahwa di malam beliau menjalani Isra Mi'raj, beliau berdua dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat. Lalu mereka menyatakan kepada Ibrahim, tapi Ibrahim menjawab, "Saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Mereka menanyakan kepada Musa dan Musa menjawab, "Saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Akhirnya mereka menyerahkan masalah ini kepada Isa. Isa berkata, "Tentang waktunya tidak seorang pun yang mengetahuinya selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku, Dajjal kelak akan muncul, sedangkan di tanganku terpegang dua bilah tombak. Apabila Dajjal melihatku, maka leburlah tubuhnya sebagaimana leburnya timah yang dipanaskan." Nabi Isa melanjutkan kisahnya bahwa Allah membinasakan Dajjal manakala Dajjal melihatnya, sehingga sesungguhnya batu-batu dan pohonan dapat berbicara. Hai orang muslimin, sesungguhnya di bawahku bersembunyi orang kafir, maka kemarilah dan bunuh dia. Allah membinasakan bala tentara Dajjal. Kemudian manusia kembali ke negeri dan tanah airnya masing-masing. Setelah itu muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berdatangan dari semua tempat yang tinggi dengan cepatnya, lalu menginjak-injak negeri manusia. Tidak sekali-kali mereka mendatangi suatu tempat, melainkan mereka membinasakan tempat itu. Dan tidak sekali-kali mereka melewati sebuah sumber air, melainkan mereka meminumnya sampai kering. Nabi Isa alaihissalam melanjutkan kisahnya. Setelah itu, manusia kembali ke negerinya masing-masing, bersembunyi untuk menghindari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengadu kepadaku tentang kejahatan Ya'juj Ma'juj. Maka aku berdoa kepada Allah SWT untuk binasaan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah membinasakan mereka dan menumpas habis mereka, sehingga bumi ini tercemar berkat bangkai mereka yang baunya sangat busuk. Kemudian Allah menurunkan hujan yang lebat yang menyapu bersih semua bangkai mereka, lalu menghanyutkannya ke laut. Demikianlah kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Semoga bermanfaat untuk kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.